Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin tayyibin. Thumma ila hadratin jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila hadrati jami'i ahlil qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddisin wa a'immatil arba'ati anhum. Thumma ila hadrati jami'i awliya'illahil kiram min masyariqil ardi wa magharibiha min barriha wa bahriha wa usulihim wa furu'ihim wa nakhussu khususan sultanil awliya'il arifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum. Thumma ila hadrati jami'i abaina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina wa asliqaina wa aqribaina wal masyayikhina wa li asatizatina wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa usulihim wa furu'ihim wa nakhussu khususan al-mu'allif hadzal kitab tafsir Jalalain Asy-Syaikh Al-Allamah Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini. Syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal mukarramat, para satid, para ustazat, seluruh jamaah Bapak Ibu serta anak-anakku, para santri semuanya, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini, di malam ke-13, Allah masih terus memberikan kekuatan sehingga kita bisa senantiasa hadir di majelis ilmu di taman surganya Allah. Nah, ini khususnya dari, padahal tadi kita udah ketemu di sana taraweh, Pak. Saya kesini ikut kesini. Semoga terus diistiqomahkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kajian tafsir Jalalain. Sekarang kita masih pada surah Ali Imran ayat 199. 199. Oh ya, tadi ada yang lupa. Sipa. Kalau Sipa panggil Sipa atau Kena, lupa ya. Tolong ke rumah dulu ya, banyak mengurut, lupa. Di Jahar tidak, dia timong. Jagain di Jahar.
Kita baca terlebih dahulu ayatnya, ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون. Saya sampaikan sedikit kajian tahsinnya. Kalau mewakafkan huruf nun jangan dimonyongkan. Contoh tadi ya, la'allakum tuflihun. Itu salah. Yang benar begini Pak, perhatiin. La'allakum tuflihun. Nun itu nggak boleh dimonyongkan. Jadi an, in, un. Jadi lakum tuflihun. Nah gitu. Jangan begini. La'allakum tuflihun. Salah. Jelas Pak? Kita ulang ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah begitu. Selama ini nggak begitu kan? Nah, ya salah. Nggak apa-apa, masih belajar, dimaafkan. Ibu-ibunya paham nggak? Jadi wakafnya pelingis loh. Non itu jangan dimonyong. Ntar istrinya diajarin Pak ya. Nah, tinggal lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa saya tidak berhenti di akhir surah Ali Imran? Tetap saya lanjut ke surah An-Nisa walaupun satu ayat. Ini ada rahasianya, Pak. Jadi setiap kali Bapak tadarusan, pengen istirahat nih, jangan di akhir surah, tambah surah berikutnya walaupun satu ayat. Habis itu tutup. Tujuannya apa? Umpamanya Bapak mati, itu sudah mendapatkan pahala surah An-Nisa walaupun baru dibaca satu ayat. Itu rahasianya. Kalau Bapak berhenti di Ali Imran terus mati, Bapak mendapatkan pahala surah An-Nisa belum baca. Nah, ini udah baca walaupun satu ayat. Begitu juga kalau Bapak tadarusan mau khatam. Mau khatam nih jam berapa? Jam 2. Jangan dihatamin jam 2. Sisain berapa surah, nanti sore hari baru Bapak khatamin. Tujuannya apa? Seharian itu Bapak mendapatkan seluruh kebaikan Al-Quran. Nah, itu rahasianya. Bapak tadarusan jam 3 malam khatam, jangan dihatamin, sisain. Nanti pas mau subuh atau habis subuh baru dihatamin. Itu semalam suntuk Bapak mendapatkan pahala Al-Quran. Itu rahasianya. Selama ini begitu enggak? Nah, ya belum tahu ilmu. Itu caranya, Pak. Itu diajarkan oleh ulama. Gitu. Disimpan dulu. Nah, cari mau waktu yang tepat. Nah, ini kita udah baca surah An-Nisa. Kita punya rencana besok dilanjut, gitu kan? Umpamanya kok mati, tetap mendapatkan pahala surah An-Nisa. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lamma itu udah ya, sebenarnya. Wa inna min ahlil kitab, wa sesungguhnya min ahlil kitab, sebagian dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, laman niscaya ada seseorang yu'minu yang mau beriman billahi kepada Allah dengan tulus. Rata-rata mereka ngeyel, gengsi, Pak. Kenapa kok gengsi? Karena dari awal mereka berharap Nabi terakhir itu keturunan Yahudi atau keturunan Nasrani. Ternyata meleset semua. Nabi Muhammad tuh Yahudi enggak, Nasrani enggak. Mereka gengsi.
Tapi tetap masih ada orang yang beriman kepada Allah secara tulus. Siapa itu? Ka'abdillah bin Aslam, yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Nah, seperti Abdullah bin Salam itu ahlul kitab. Wa ashabihi, dan teman-teman Abdullah bin Salam. Wal Najasyi, dan Raja Najasyi. Orang Habsyi. Orang Habsyi itu apa namanya? Ethiopia. Itu rajanya namanya Habsyi. Itu juga Islam, Najasyi. Jadi gelar raja mereka itu namanya Najasyi. Kalau di Mesir gelar raja itu Fir'aun, itu gelar raja. Maka Fir'aun keberapa nih yang bermusuhan dengan Nabi Musa? Itu Fir'aun keempat. Jadi Fir'aun itu gelar, Najasyi juga gelar. Mereka beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, wa ma, dan beriman kitab unzila yang telah diturunkan ilaikum kepada mereka semua. Kitab yang dimaksud itu apa? Al-Quran, yaitu beriman kepada Al-Quran. Karena rata-rata mereka kekeh nggak mau beriman pada Al-Quran. Dia ngatain bahwa kitab dialah yang paling benar, ya Zabur dan Taurat dan Injil. Nah, jadi selalu ada. Wama, dan beriman kepada kitab unzila yang sudah diturunkan ilaihim kepada mereka. Seperti apa? At-Taurat wal Injil. Kitab Taurat, bahkan kitab Zabur juga, wal Injil, dan kitab Injil. Jadi mereka di samping dia iman dengan Taurat Injil, dia juga paham, dia juga beriman pada Al-Quran dan mencoba memahaminya. Akhirnya dia menemukan kebenaran bahwa Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan kitab-kitab terdahulu. Justru Al-Quran itu hadir menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Makanya kita wajib iman terhadap kitab-kitab terdahulu, tapi tidak wajib mengikuti kitab terdahulu. Kita hanya kewajibannya beriman. Mengikutinya, mengikuti hanya wajib kepada Al-Quran saja. Nah itu kenapa? Karena semua sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi kalau umpamanya ada orang masih punya kitab Injil yang asli, tetap hanya wajib iman, tidak wajib mengikuti, karena mengikutinya cukup kepada Al-Quran. Selanjutnya, khasyi'ina, dengan penuh kekhusyuan. Kata khasyi'in ini merupakan halun, kedudukannya sebagai hal, menunjukkan kondisi seseorang. Min domirin yu'minu, yang tersimpan di dalam domirnya kalimat yu'minu. Lamai yu'minu billah. Jadi orang yang beriman kondisinya bagaimana? Khasyi'in, dalam keadaan khusyuk. Artinya khusyuk, anteng. Dia beriman, nggak ada kegelisahan lagi, sudah tek anteng. Itu iman yang betul, Pak. Jadi tenang, nyaman, tidak ada kegelisahan, tidak ada keraguan, itu namanya khasyi'in. Kalau masih ada keraguan, kebimbangan, kegelisahan, berarti sholat juga. Orang itu kalau sholatnya khusyuk, dia akan menemukan kenyamanan, kedamaian, ketenangan di dalam sholatnya. Tapi kalau nggak bisa khusyuk, sholat bawaannya buru-buru, betul, gelisah, ngedumel, dia lama bener imamnya ini, ya. Betul nggak? Tapi kalau khusyuk, nyaman, imamnya mau ngapain kek, mau lama, mau sebentar, mau pakai lagu apa, nyaman. Nah, itu namanya khusyuk. Ngaji ya begitu, Pak. Orang kalau ngajinya khusyuk, tenang, damai, nyaman, nggak gelisah, nggak kok dikit-dikit ngeliatin jam, dikit-dikit ngeliatin jam, nggak, tenang. Saya perhatiin Bapak orangnya khusyuk semua. Ngeliatin jam malu saya pelototin dari sini. Khusyuk, tenang. Itulah definisi khusyuk. Kayak Bapak, ya dalam hal apapun. Nah, orang itu kalau khusyuk pasti nikmat dalam hal apapun. Bukan hanya ibadah, urusan makan ya begitu, Pak.
Bapak kalau lagi cocok lauknya, khusyuk nggak makannya? Khusyuk, damai, nggak nolah-noleh. Nggak nolah-noleh, bahkan sampai lupa nawarin gurunya. Makan enggak, udah makan aja khusyuk. Saking khusyuk. Nah, itu khusyuk itu penting, Pak. Mura'a fihi. Mura'a yang mana domir itu terjaga fihi di dalam kalimat yu'minu. Makna secara makna min, jadi man yang dimaksud laman yu'minu billah, man di situ adalah mutawadhi'ina, orang-orang yang tawadu. Tawadu itu rendah hati. Udah saya bahaskan, ada tawadu, ada tadarru. Tawadu itu rendah hati. Jadi orang yang beriman benar-benar satu, dia merasakan khusyuk. Yang kedua bersikap tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati. Orang Islam, orang beriman harus rendah hati. Ngomongnya ngegas mulu, tinggi mulu, jangan. Orang beriman yang benar beriman itu malu kalau ngomong terlalu tinggi, ngegas, arogan, malu sendiri sama Allah. Mau nyombongnya malu sendiri sama Allah. Apa yang disombongin? Yang itu semua juga anugerah Allah. Itu mutawadhi'in. Mereka bersikap mutawadhi'in lillahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk, mutawadhi'in gitu. La yashtaruna, mereka tidak memperjualbelikan bi ayatillahi, pada ayat-ayat Allah, allati indahum, yang berada pada sisi mereka, fit Taurati, itu diterangkan di dalam kitab Taurat, wal Injili, yang berada dalam kitab Injil, yaitu ayat-ayat min na'tin nabiyyi, yang berkenaan dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak menjual ayat-ayat itu samanan qalila, dengan harga yang murah, sebagaimana pendeta-pendeta yang lain. Pendeta yang lain ditutup-tutupi. Tujuannya apa? Biar pengikutnya tetap banyak dan dia bisa mengambil keuntungan dari pengikut itu. Nah, itu kelakuan para pendeta. Lah, ustadz sekarang ada ya, segera memang sengaja dirawatin itu jamaahnya dengan menutupi kebenaran. Nah, biar dia tetap bisa ngambil untung, nggak jujur. Nah, jadi kita semua harus berlaku jujur. Kalau haram katakan haram, kalau halal katakan, jangan dibikin remeng-remeng karena untuk mengambil kepentingan pribadi. Samanan qalila, dengan harga yang murah, minat dunia, dari kenikmatan dunia. Bi ayyaktumuha, gambarannya bi ayyaktumuha, mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah, yaitu ayat tentang sifat-sifat Nabi disembunyikan. Kenapa? Khaufan, karena merasa takut. Ala riyasah, atas riasa itu pengaruh ya, untuk mempertahankan pengaruhnya di hadapan jamaah. Sebab kalau sampai jujur bahwa akan datang Nabi terakhir namanya ini, sifatnya ini, mereka semua akan berpaling, tidak mau ngikutin pendeta itu tapi mengikutin Nabi. Ya, itu kan rugi dia, Pak. Secara bisnis rugi dia. Nah, itu alasannya. Kafi'li ghairihim, sebagaimana yang dilakukan selain Abdullah bin Salam wa ashabuh dan teman-temannya, yaitu pendeta-pendeta lain itu melakukan itu, minal Yahudi, dari para golongan pendeta Yahudi. Dia nggak mau jujur, alasannya itu, Pak. Ulaika, mereka semua yang mau beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, dan tetap kepada Zabur, Taurat dan Injil, mereka semua lahum, berhak bagi mereka. Lahum itu berhak bagi mereka. Ajruhum, yaitu pahala mereka. Sawabu a'malihim, pahala dari amal perbuatan mereka. Berhak mendapatkan pahala. Inda rabbihim, di sisi Allah. Yu'tunahu marrataini kama fil qasasi. Yu'tunahu, mereka telah diberikan, yaitu
pahalanya marrataini 2 kali, kama fil qasasi, sebagaimana dijelaskan dalam kisah-kisah. Maksud pahala 2 kali itu apa? Pahala 2 kali itu pahala karena dia mengimani Injil dan Taurat, pahala karena dia juga mengimani Al-Quran. Jadi dia hidup pada 2 generasi, generasi Injil dan Taurat dan generasi Al-Quran. Jadi mendapatkan pahala 2 kali. Nah, kita hidup pada 1 generasi, yaitu generasi Al-Quran. Zabur nggak pernah lihat, Taurat nggak pernah lihat. Nah, itu bedanya kita. Makanya kalau Anda orang ahlul kitab kok beriman, pahalanya double, Pak. Pahalanya double. Selanjutnya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, zat yang maha cepat menghitungnya, menghisab. Sangat cepat menghisab. Ay yuhasibul khalqa, Allah yuhasibu, menghisab, menghitung al-khalqa, yaitu amal makhluk seluruhnya, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Berapa miliar kira-kira? Lebih kan 1 miliar, Pak? Lebih. Berapa miliar kan? Itu saking cepatnya, fi qadri nisfi naharin min ayyamid dunya. Itu sekadar atau kira-kira setengah hari, qadri nisfi naharin, setengah hari, min ayyamid dunya, dari hari-hari di dunia. Bukan hari akhirat, Pak. Kalau setengah hari akhirat itu 500 tahun. Ini setengah hari dunia, berarti hanya 12 jam untuk menghitung manusia pertama sampai manusia terakhir. Padahal sehari dunia, sehari itu berapa detiknya kehidupan akhirat, Pak? Hanya persekian detik kehidupan akhirat. Karena 1 hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun 1 hari akhirat. Kalau Bapak dikasih umur 60 tahun, kurang lebih Bapak hidup di dunia, kalau dikalkulasi dengan kehidupan akhirat, kurang lebih hanya 9 menit. Pak, hanya 9 menit kalau dibandingkan kehidupan akhirat. Nah, ini dihisab hanya setengah hari dunia. Setengah hari, berarti persekian detik kehidupan akhirat sudah selesai. Jadi jangan pernah berpikir begini, masa iya Allah sanggup ngitung orang sebanyak ini. Jangan pikir begitu. Salah kita. Apa yang gak capek ngitung orang sebanyak ini. Semoga saya kelewatan, gak dihisab ya. Jangan pernah berpikir begitu. Allah begitu cepat. Cepat itu apa? Teliti dan langsung segera memberikan balasannya. Jadi jangan khawatir. Yang baik segera mendapatkan balasan baik. Yang buruk segera mendapatkan balasan buruk. Masya Allah. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Sabar dalam hal apa? Alat taati, dalam ketaatan. Jadi taat menjalankan ibadah itu butuh kesabaran. Puasa butuh kesabaran, nahan diri, nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib. Terus habis itu sholat raweh, butuh kesabaran nggak? Ya butuh. Yang nggak sabar ya nggak datang, Pak. Ngaji ya butuh kesabaran. Terus wal masaib, dan sabar dalam menghadapi musibah. Banyak musibah, ujian itu banyak sekali. Sabar. Wa anil ma'asi, dan dalam menghadapi kemaksiatan. Peluang ada, Pak, tapi kita sabar, enggak, saya enggak mau. Padahal peluang ada, kesempatan ada. Bapak kuat Kak sabar menghadapi maksiat kira-kira? Kuat gak Pak? Sekarang mah kuat.
Memang belum dihadapkan. Kalau sudah dihadapkan pada kondisi itu, kalau nggak pertolongan Allah, jebol Pak, jebol. Makanya kita harus mengenali diri sendiri Pak. Kelemahan saya itu di apa? Orang itu punya kelemahan masing-masing. Ada laki-laki kelemahannya di wanita, nggak bisa ngelihat jidat licin. Ada juga kelemahannya bukan di wanita, tapi di duit, nggak bisa ngelihat peluang duit. Duit, jabatan, paling nggak bisa dia, gatel aja udah. Itu macam-macam. Maka kenali kelemahan kita. Kalau Bapak termasuk orang, kita ini termasuk orang yang nggak kuat diuji perempuan, jangan coba-coba berduaan sama perempuan lain, bahaya. Bayangin kalau Bapak diposisikan seperti Nabi Yusuf, belum tentu kuat Pak. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Zulaikha memanggil Yusuf masuk ke kamar. Habis itu apa? Warawadatuhu allati huwa fi baitiha wa ghallaqatil abwab. Setelah Yusuf masuk, semua pintu ditutup. Pintu ditutup, jendela ditutup. Hanya berdua-duaan dengan Zulaikha. Zulaikha itu wanita tercantik di kota Mesir. Habis ditutup, Zulaikha ngomong, "Hai talak, kesini wahai Yusuf." Coba kalau sini Indra. Kira-kira gimana nih jawabannya nih? Kata Pak Soma, gas. Masya Allah. Saya kalau baca ayat itu, saya mandek Pak. Bayangin, kira-kira saya kuat nggak seperti itu? Saya yakin saya nggak kuat, makanya hindari. Jangan sekali-kali berani-berani dua-duaan sama perempuan di tempat sepi, nggak ada orang. Bahaya setannya itu. Dipanggil hai talak. Masya Allah. Dan Zulaikha wanita tercantik. Makanya kalau kita lemahnya di situ, hindari. Atau kalau kita lebih hati-hati, jangan sebagai bendahara. Ya, lemahnya di duit, jabatannya benda kasnya yang main mulu. Bahaya itu. Jadi kenali diri sendiri. Saya lemahnya di apa nih? Gitu. Biar aman, karena itu butuh kesabaran yang hebat. Wasabiru, dan saling bersabarlah kalian. Bedanya wasabiru Pak. Kalau isbiru, sabarlah kalian. Setiap orang bersabar. Tapi kalau wasabiru, saling bersabar. Artinya apa? Saling menyemangati temannya untuk bersabar. Itu jangan wasabiru. Saling bilangin, sabar ya, itu wasabiru. Saling bersabarlah kalian al-kuffar dalam menghadapi orang-orang kafir. Fala yakunu, dan janganlah orang-orang kafir itu asyaddu sabrak, lebih sabar minkum daripada kalian. Jangan. Kafir aja sabar musuhin kita bertahun-tahun, kok kita malah nggak sabar. Kita harus lebih sabar, lebih kuat. Kafir itu ngerayu kita itu bertahun-tahun agar kita pindah ke agamanya. Kita harus lebih sabar untuk tidak tertarik dengan rayuannya. Nah itu maksudnya. Harus saling menyemangati, saling menyabari sesama teman, sesama Islam, saling sabar ya, sabar itu. Itu bedanya isbiru dengan wasabiru. Warabitu, dan menetaplah kalian. Akimu itu teguh, menetap, alal jihadi, atas jihad, panggilan jihad. Kapan? Waktu ada panggilan jihad, siap untuk berjihad, teguh. Dalam tafsir yang lain, warabitu diartikan berdiam diri di perbatasan antara kelompok muslim dan kelompok kafir. Kan ada perbatasan, siap di situ. Jadi orang muslim itu harus selalu siap siaga.
Warobitu itu siap siaga. Kapan waktu ada seruan jihad, siap. Kapan waktu ada serangan musuh, siap. Harus siap siaga. Jangan begini, ada jihad, aduh kayaknya belum siap deh saya. Ya enggak begitu, orang muslim harus siap siaga. Kapan waktu ada panggilan kebaikan, siap. Nah itu warobitu Pak. Dan inilah sikap yang ditanamkan Al-Quran kepada kita. Sabar, wasobiru, saling menyemangati sabar, warobitu, dan selalu siap siaga. Dan ini kalimat yang indah sebagai statement penutup daripada surah Ali Imran. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Fi jami'i ahwalikum, di seluruh aktivitas kalian, di setiap kondisi kalian. Jadi takwa tidak hanya pas di masjid, takwa bukan hanya pas lagi ngaji, takwa ya di mana saja, di tempat kerja, di pasar, di jalan, takwa harus ada dalam diri kita. Nah, kita kok bisa melakukan 4 perkara tersebut? Isbiru, wasobiru, warobitu, wattaqullah, dijamin. La'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. Kalian semua tuflihun, akan menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau pengen beruntung, itu 4 hal lakukan. Aitafuzuna, kalian akan menjadi orang beruntung bil jannati, dengan mendapatkan surga. Watanjuna, dan kalian beruntung akan selamat minan nari, dari siksa api neraka. Bahkan dalam keterangan tafsir yang lain, beruntung dunia, beruntung akhirat. Amin ya robbal. Harus begitu Pak. Nah, semoga kita bisa mengamalkan. Amin ya robbal. Kita sudah menuntaskan kajian tafsir surah Ali Imran. Setiap pelajaran sudah kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh jamaah, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Lanjut surah An-Nisa. An-Nisa apa artinya? Perempuan. Bapak iri nggak? Karena nggak ada surah Ar-Rijal, surah laki itu nggak ada Pak. Nggak ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki nggak ada. Nah, jadi kita nggak usah iri, perempuan itu memang istimewa Pak. Di Al-Quran itu diistimewakan. Makanya surah An-Nisa. Kenapa kok disebut surah An-Nisa? Karena nanti akan banyak bicara tentang urusan perempuan. Dan ibu-ibu harus siap nih, harus siap dengan surah An-Nisa. Siap Bu? Apapun yang terjadi siap ya. Iya, termasuk nanti akan membahas tentang poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, ai ahlu Makkah, wahai penduduk Makkah. Ittaqu rabbakum, ittaqu, bertakwalah kalian semua. Yang disebut pas turunnya ayat ini adalah di Makkah. Tapi ini juga berlaku untuk kita semua, walaupun kita bukan penduduk Makkah. Maka bahasanya ayyuhan nas, wahai manusia, semuanya. Ittaqu, bertakwalah kalian, rabbakum, terhadap Tuhan kalian, yaitu Allah. Maksud dari takut itu apa? Yaitu iqabahu, takut terhadap siksaan Allah. Bagaimana cara kita takut kepada siksaan Allah? Bi antuti'uhu, gambarannya agar kalian selalu taat kepada Allah. Taat menjalankan perintahnya, taat meninggalkan larangannya. Gampang apa susah? Baru ini udah mulai susah loh. Alladzi khalaqakum, sifat dari Tuhanmu Allah, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidah, min nafsin, dari satu jiwa,
min nafsi wahidah, dari jiwa wahidatin yang satu. Siapa itu? Adamu, yaitu Nabi Adam. Jadi jangan percaya dengan teori Darwin. Apa kata Darwin? Katanya manusia monyet. Jangan percaya, Pak. Kita semua itu keturunan Adam, bukan monyet. Adam memang bukan makhluk pertama, tapi Adam itu manusia pertama. Saya ulang, Adam itu memang bukan makhluk pertama, karena sebelum Adam Allah sudah lebih dulu menciptakan malaikat, iblis, sudah lebih dulu, Pak. Tapi manusia pertama adalah Adam. Udah, jangan sampai terpengaruh dengan teori-teori lainnya. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan minha, dari Adam, yaitu satu orang, zaujaha, istrinya. Siapa nama istrinya? Hawaun, yaitu ibu Hawa. Ibu Hawa. Jadi begini, Pak. Ini terangkan dalam tafsir Fakhrur Razi, tafsir Al-Kabir karya Imam Fakhruddin Ar-Razi begini. Ketika diciptakan dengan bentuk yang sempurna, Nabi Adam begitu menikmati keindahan surga, kenikmatan surga, sangat menikmati. Namun sekian berjalan sekian tahun, Nabi Adam mengalami kegelisahan. Dia akhirnya mengalami rasa sepi, gundah gulana. Jadi hasrat kelaki-lakiannya muncul. Nah, Allah paham tuh. Ya sudah, kalau mau begitu Adam, saya ciptakan teman untukmu. Siapa temannya? Laki perempuan Hawa itu? Perempuan. Kok nggak laki? Nah, di sini rahasianya, Pak. Kenapa laki-laki butuh perempuan? Teman laki memang menyenangkan, tapi teman perempuan membuat kita bahagia. Oi. Pak Haji, kita punya teman laki senang ketemu Pak Indra, senang ketemu Mas Sigit, senang ketemu Pak Haji Karso, senang. Tapi untuk melampiaskan hasad dan membahagiakan harus perempuan. Makanya fitrah manusia itu harus nikah. Oh, nggak ada yang mau nikah, nah, itu berarti ada sesuatu yang berbeda. Harus nikah. Umpamanya kok sudah nikah, istrinya mati, ya nikah lagi. Gitu. Boleh, Bu? Oh, boleh. Nunggu matinya tadi. Itu udah fitrah, gitu loh. Makanya kenapa Allah kok menciptakan kok perempuan fitrahnya. Makanya kalau bapak anaknya udah mulai genit-genit, udah nikahin, Pak, biar tenang dia. Jadi keberadaan istri itu menenangkan. Harus begitu, Pak. Ibu, tugas ibu apa? Menenangkan, membahagiakan. Itu tugas istri. Perempuan, laki-laki ya sama. Pasangan harus bisa menenangkan dan membahagiakan. Jangan sampai begitu nikah berantem mulu. Nah, salah itu. Bil maddi, bil maddi itu artinya dibaca panjang Hawa dengan baca mad. Bukan kok bukan kok dibaca pendek Hawaun, bukan. Terus bukan dibaca Hawa. Ini orang sering salah menyebut. Jadi nyebutnya ibu Hawa, bukan Hawa, Hawa ada hamzahnya, dibaca panjang. Itu. Yang mana penciptaannya min dol'in min adla'ihil yusra. Ibu Hawa itu diciptakan dari dol'in. Dol'in itu apa? Tulang iga. Min adla'ihi, dari bagian tulang iganya Nabi Adam. Al yusra, yang sebelah kiri. Makanya kalau Bapak nggak percaya, coba Bapak pegang iga sebelah kiri.
Kayaknya ada yang 01 itu Pak, dibandingkan iga sebelah kanan. Tulang iga Pak, bukan tulang punggung. Nah, itu kayak ada yang 01. Ya. Kemana itu iga? Lah Bapak cari itu. Nah, nanti ketemu seperti Mas Aziz, tulang iganya ternyata Gununung. Mas Ismail, tulang iganya ternyata Teh Nurul. Siapa lagi? Sigit, tulang iganya ternyata udah. Makanya biasanya kalau sudah jadi suami istri itu muncul chemistry, kecocokan tuh muncul. Nanti kalau udah sama-sama tua, wajahnya itu ada kemirip-miripannya. Kalau dua tuh gimana tuh Pak? Ya. Gimana? Yang istrinya dua tuh gimana? Berarti iganya yang hilang 2. Begitu. Makanya diraba, kok kayaknya hilang 2. Oh siap-siap. Itu. Diraba sendiri Pak. Coba Pak Mulaji, hilang berapa iganya? Wah hilangnya 4. Oh siap, itu berarti 4. Gitu. Kalau udah ada kemiripan, pada akhirnya gitu. Kalau udah makin udah kayak teman aja. Betul. Pasangan suami istri kalau udah sama-sama tua udah kayak temen. Itu udah ngobrol aja. Ya bajikan saya. Udah kayak temen aja. Nah, ini keterangannya. Jadi tadi tulang iga sebelah kiri. Wabassa minhuma, wabassa, dan menyebar, farroko, memisah, walasyara, dan menyebar, dipisah, menyebar, minhuma, dari kedua orang tersebut, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Minhuma, dari keduanya, yaitu Adam dan Hawa. Allah sebar, Allah pisah, rijalan, menjadi laki-laki, kasiron, yang banyak, wanisaan, dan menjadi perempuan, kasirotan, yang banyak. Jadi semuanya nih manusia itu keturunan Nabi Adam. Keren nggak Pak keturunan kita seorang Nabi? Keren. Nah, cuman yaitu tadi sunatullahnya ternyata anak Nabi Adam enggak semuanya Islam. Enggak semuanya Islam. Ada yang kafir juga. Makanya jangan heran kalau ternyata manusia walaupun keturunan Nabi ya ada yang kafir. Dan Nabi Adam ini disebut Abul Bashar yang pertama, bapaknya manusia yang pertama. Yang kedua siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Abul Bashar yang kedua, bapaknya orang yang kedua Nabi Nuh. Sebab kenapa? Ketika kejadian banjir bandang zaman Nabi Nuh, semua manusia mati kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi itulah generasi kedua. Sehingga Nabi Nuh disebut Abul Bashar, bapaknya manusia, generasi kedua setelah Adam alaihis salam. Nah, itu ceritanya berdasarkan ayat Al-Quran. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Makanya nanti prosesnya panjang tuh Bu. Kehidupan Nabi Adam dan Ibu Hawa di surga sampai akhirnya diturunkan ke muka bumi, sampai akhirnya dipisah Nabi Adam dengan Hawa, dipisah dengan jarak yang jauh, waktu yang jauh, dipertemukan di Jabal, kok Uhud sih? Jabal Rahmah. Udah kesana kan? Yang belum kapan-kapan bareng saya kesana. Amin ya Rabbal. Nah, itu Jabal Rahmah, yaitu Gunung Cinta, Gunung Kasih Sayang, pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Di atasnya ada sebuah monumen tanda pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, makanya ada sebuah, kalau ini sebuah mitos Pak ya, mitos. Kalau pas lagi haji atau umroh ke sana, kok bawa pasangannya, usahakan bisa naik ke sana. Tujuannya apa? Biar dipersatukan terus sebagaimana Adam dan Hawa. Begitu. Mana Pak Indra naik nggak?
Naik. Sama istri nggak? Oh, iya udah. Kok salah bawa orang naiknya ya? Naik gitu. Kalau saya nggak naik, saya nggak bawa istri kok. Saya dari bawah. Waktu umroh pertama saya naik, karena berdua sama istri saya naik. Nah, selebihnya nggak naik. Nah, gitu caranya. Itu mitos, tapi diyakini. Termasuk ya walaupun mitos, kalau yakin itu dijabah juga sih Pak. Di monumen itu ada mitos, siapa yang namanya ditulis di situ cepat atau lambat dia akan hadir ke situ. Salah satunya waktu itu saya tulis, salah satunya adalah abang saya Ahmad Fauzi, saya tulis di situ. Nulisnya nggak pakai spedol Pak, cuma pakai jari aja, isyarah itu. Alhamdulillah itu kemarin saya akhirnya bisa berangkat. Nah, itu mitos. Ada juga yang sampai kebangetan tuh. Wow, temennya mau berangkat umroh, ini fotokopi KTP saya bawa ya. Taruh di sana. Di sana banyak tuh KTP orang Indonesia Pak, pada sembaran gitu. Hanya orang Indonesia yang punya mitos itu. Ya kalau yakin husnudzon ya insya Allah dijabah. Itu. Tapi jangan berlebihan. Nanti kurofat nanti kalau berlebihan. Jadi kalau bisa menitip, doain di sana. Selanjutnya, alladzi tasa'alun, alladzi yang mana Allah tasa'aluna kalian selalu meminta. Fihi di dalam kata tasa'alun idghamut ta fil asli fissin. Madu menidghamkan ta fil asli di dalam aslinya, fissin di dalam sin. Tadinya begitu Pak. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah qiraah bitahfif, membaca ringan, bihadfiha dengan membuang ta. Ai tatasa aluna. Tadinya begitu Pak. Fi'il madinya tasa'ala, ya tasa'alu atau tatasa'alu. Yang kedua dibuang, jadi tasa'alun, harusnya tatasa'alun, fi'il mudhari'. Itu prosesnya, dan itu biasa Pak, kalau ada huruf double itu dibuang. Tasa'aluna yang mana kalian semua selalu bihi dengan Allah, bihi dengan Allah, ai fima bainakum, fima dalam sebuah perkara, bainakum yang ada pada diri kalian. Jadi bertakwalah kepada Allah, yaitu zat yang kamu selalu meminta, berdoa kepada Allah. Haitsu yaqulu ba'dukum li ba'din, haitsu yaqulu sehingga berkata ba'dukum sebagian dari kalian berkata li ba'din kepada sebagian lainnya begini, as'aluka billah wa ansyaduka billah. Jadi Allah itu menjadi sumber utama, sehingga mereka kalau berdoa as'aluka, aku meminta kepadamu. Kok ini ngomong nih, orang ngomong sama temannya, aku minta kepadamu billah, atas nama Allah. Wa ansyaduka, aku memohon kepadamu billah, dengan nama Allah. Artinya Bapak mau ngapain aja silahkan, tapi tetap Allah adalah merupakan sumber utama, sebab utama. Bapak sakit, berobatnya ke siapa? Ke dokter. Jadi harusnya saya berobat ke dokter atas nama Allah. Artinya kita meyakini yang menjadi sebab utama kesembuhan adalah Allah, sebab utama. Adapun dokter, obat itu sebab yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, Allah adalah merupakan sebab utama dari seluruh kejadian yang ada di dunia dan di langit. Itu sebab utama Allah. Bapak makan, tadinya lapar, begitu makan kenyang. Yang menyebabkan kenyang siapa? Sebab utama tetap Allah. Adapun nasi itu sebab kedua.
Karena ada orang makan tapi nggak kenyang-kenyang. Ada nggak? Itu namanya Allah belum bikin kenyang. Ada orang sebaliknya, belum sampai makan udah terasa kenyang. Ada kan begitu? Nah, jadi penyebab utama itu Allah. Ini yang disebut alladzi tasaaluna bihi. Jadi yakini dalam akidah kita seluruh kejadian penyebab utama Allah. Adapun yang lainnya itu hanya sebab kedua, ketiga dan seterusnya. Gitu. Kita menjadi pinter gara-gara belajar. Tapi yang membuat pinter penyebab utama Allah. Adapun belajar itu penyebab kedua, ketiga dan seterusnya. Itu diyakini, Pak. Jangan sampai salah. Oh, saya sembuh mah gara-gara dokter Allah lu hebat. Kalau nggak dokter itu nggak bisa sembuh. Nah, ngomong begitu tuh dosa, Pak. Kenapa dosa? Karena Bapak mengabaikan Allah, mengabaikan penyebab utama. Itu dosa. Makanya kalau ngomong nggak begitu. Alhamdulillah berkat dokter itu dan berkat izin Allah sembuh. Atau berkat izin Allah melalui dokter itu saya sembuh. Berkat izin Allah melalui obat ini saya sembuh. Nah, itu jadi Allah itu jangan ditinggal. Ini yang dimaksud alladzi tasaaluna bihi. Qadarullah. Qadarullah boleh. Ya, qadarullah boleh. Sebenarnya kalau ya sekarang lagi populer ya istilah qadarullah ya, Pak. Lagi populer. Saya luruskan, ya, memang lagi dibahas, saya luruskan. Yang benar bukan qadarullah, qadarullah. Harokatnya pakai ro, bukan ru. Keseringan orang ngomongnya qadarullah. Kalau mau pakai u, harusnya qudratullah. Alhamdulillah qudratullah. Nah, itu benar. Kalau pakai ro, alhamdulillah qadarullah, bukan qadarullah. Nah, gitu. Silakan pakai istilah-istilah tapi yang pas gitu. Alhamdulillah qudratullah. Nah, itu berarti kuasa Allah. Itu maksudnya. Boleh dengan bahasa itu boleh. Alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah. Nah, boleh. Gitu. Silakan. Yang pasti jangan pernah tinggalkan Allah. Mau pakai bahasa apa, kayak mau pakai bahasa Arab, Indonesia, Sunda, Jawa, terserah. Selanjutnya, wattaqul arham. Wattaqu dan takutlah kalian. Nah, ini. Takutlah kalian al-arham pada hubungan kasih sayang. Takut. Maksudnya takut itu apa? Antuqatti'uha atau antaqta'uha, boleh. Takut untuk memutuskan hubungan kasih sayang, takutlah. Sebab kenapa? Dosa besar, Pak. Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk menyambung silaturahim kasih sayang. Allah menciptakan begitu banyak manusia untuk nyambung silaturahim kasih sayang. Jadi kasih sayang itu bagian dari sifat Allah, kehendak Allah. Loh, kok kita putus itu kasih sayang, disebut dosa besar, sehingga Allah marah. Kalau Allah marah sampai diancam dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahimi. Nggak bakal bisa masuk surga orang yang mutus silaturahim. Jelas, Pak? Nah, makanya besok Lebaran kan biasanya ya berkunjung. Yang Bapak kunjungi orang yang bermasalah atau orang yang nggak ada masalah? Nah, ya itu yang salah itu loh, Pak. Itu yang salah. Harusnya yang Bapak kunjungi, yang Bapak anterin itu orang yang selama ini bermasalah. Tujuannya nyambung silatur. Kalau selama ini baik-baik saja, nggak didatangin nggak ada masalah, udah baik kok. Cuman faktanya kan nggak begitu. Yang dibawain, yang dianterin, yang dikunjungin orang yang selama ini hubungannya baik-baik saja. Itu benar apa salah?
Bener tapi tetap salah. Bener tapi tetap salah. Harusnya yang bermasalah. Pokoknya bapak punya tetangga, omongannya usil, jahil, ngeselin. Nah itu yang bapak bawain tuh besok rendang, opor, bawain tuh. Itu sanggup nggak? Tuh nggak sanggup kayaknya. Paksa pak, paksa. Yang penting bapak mulai aja, nyambung silaturahim. Kok dia tetap nggak mau? Nah itu urusan dia sama Allah. Urusan kita udah beres. Begitu pak. Sebab kalau bapak nimpalin, dia ngeselin terus bapak bales ngeselin, nah berarti bapak ikut-ikutan memutus silaturahim. Dan itu dosa besar. Maka diancam sampai nggak bisa masuk. Nah kalau nggak bisa bapak mau kemana? Coba deh. Puasa rajin, baca Quran rajin, ngaji. Cuman gara-gara mutus silaturahim loh pak. Bapak gagal masuk surga. Bapak punya musuh nggak selama ini? Catatlah, catat. Nih musuh gua 1, 2, 3. Besok lebaran datengin tuh. Gitu, Pak. Sanggup bu? Jangan malah salaman aja dilewatin, begitu. Nih kita ini udah ngaji loh. Kita udah ngaji. Orang tuh kalau siap ngaji, siap menjadi orang baik. Ngaji kok nggak siap jadi orang baik itu sayang lah. Silaturahim, nyambung arham. Wa fi qiraatin, dan di dalam sebuah qiraah bil jari dibaca jar wal arhami. Kenapa atfan? Karena dia atof alat domiri fi robbihi kepada domir fi robbihi yang tersimpan pada kalimat fi bihi yang tersimpan pada kalimat bihi. Alladzi tasa'aluna bihi wal arhami. Nah, dia baca begitu. Tapi kalau qiraah kita alladzina tasa'aluna bihi wal arhama, itu qiraah kita dibaca langsung. Wakanu mereka yatanasyaduna saling menguatkan birrahimi dengan kasih sayang. Makanya kita diciptakan Allah itu lita'arafu untuk saling mengenal. Kampung Pulo kenal orang Ratu Jaya, kenal orang Lawadeno, kenal orang Pasir Putih, Bulak Timur, ya, Lampang, kenal di sini. Untuk berkasih sayang. Nah itu penting pak. Dan itu tugas kita, berkasih sayang. Innallaha sesungguhnya Allah kana alaikum raqiba. Nah, sebelum dilanjut orang kadang nanya, yang benar silaturahim apa silaturahmi? Silaturahim apa silaturahmi? Begini saya terangkan pak. Kalau silaturahim itu jangkauannya lebih luas. Sebab silaturahim itu menyambung kasih sayang. Jadi nggak peduli dia siapa, kita sambung kasih sayang. Kalau silaturahmi itu menyambung hubungan persaudaraan atas dasar nasab. Oh ini kakak kandungku, adik kandungku, keponakanku, itu rahmi, ya kandungan, hubungan nasab. Tapi kalau sama orang lain, silaturahim itu lebih umum, nggak peduli dia saudara kandung atau siapa kayak, kita sambung semua kasih sayangnya. Itu silaturahim, lebih luas jangkauannya. Nah, dan itu penting pak, karena kadang-kadang pak ada saudara rasa orang lain, sebaliknya orang lain berasa. Tapi walaupun begitu tetap pak sambung silaturahim. Walaupun kadang-kadang saudaranya ngeselin, tetap sambung silaturahim gitu pak.
Jangan kok terus karena ngeselin terus bapak cut. Udah nggak ada saudara-saudaraan. Nggak boleh. Makanya ada bahasa sesat itu di luar sana. Kalau udah urusan duit nggak ada saudaranya. Ada kan kalimat begitu Pak? Itu sesat, menyesatkan, nggak sesuai dengan spirit Islam. Kalau sudah bicara duit harusnya ingat saudara. Jangan malah nggak ada saudara. Mungkin kalau ada saudara utang bayar. Oh sampai segalak itu gara-gara. Nah, itu harusnya kalau lagi punya duit ingat saudara. Jangan dibalik, giliran nggak punya duit aja ingat saudara. Lagi punya duit nggak ingat, itu sesat. Makanya saya bilang itu sesat menyesatkan. Ada kan orang model begitu Pak? Giliran nggak punya duit rajin silaturahim. Pagi-pagi udah datang ke rumah. Giliran punya duit hilang, nggak kelihatan batang hidungnya. Jangan begitu. Nah, sambung silaturahim. Inna Allah, sesungguhnya Allah, karena alaikum, sesungguhnya Allah alaikum atas kalian semua raqiban. Raqiban itu sangat dekat, hafizon, sangat menjaga li a'malikum pada semua amal perbuatan kalian. Fayujazikum, dan pasti Allah membalas kalian biha, karena sebab amal perbuatan. Lam yazal tasofan bidalik, Allah tidak pernah habis disifati bidzalika, dengan yang demikian itu. Allah tuh seneng sama orang yang berkasih sayang Pak. Suami istri kok akur, urusan bisnis lancar, rezeki lancar. Percaya nggak Pak? Suami istri kok berantem, bisnis ruwet, rezeki seret. Coba dengan nggak percaya Pak. Makanya suami jangan lupa kalau berangkat kerja pamitlah pada istri. Setuju Bu? Kan? Penuh dendam kayaknya dia. Ada kesempatan. Tapi ini benar. Bapak jangan sok-sokan merasa bisa paling kerja, paling bisa nyari duit, terus istri dicuekin. Jangan. Malam ini saya belain terus Bu. Surah An-Nisa itu loh. Pamit Pak. Pamit. Yang enak. Mah, berangkat dulu ya. Gitu. Ya Pak, habis itu udah cium tuh. Terserah Bapak mau milih yang bagian mana, terserah. Bebas Pak. Mau nyium jidatnya boleh. Udah berangkat. Nanti Bapak rasakan bagaimana Allah menurunkan pertolongannya. Sebab Allah senang sama orang yang saling berkasih sayang. Kok Bapak berangkat kerja merengut, cemberut karena habis berantem sama istri. Lihat nanti bisnisnya, usahanya berantakan. Percaya kan? Suaminya gajah, istrinya paling kenceng. Makanya dalam sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi pertolongan Allah itu akan hadir selama kita saling berkasih sayang dan saling menolong. Suami istri harus berkasih sayang dan saling menolong. Ketika suami berangkat kerja, Bu, ibu langsung buru-buru ambil wudhu, ambil air untuk wudhu. Ngapain Bu? Sholat. Suami berangkat kerja, istrinya sholat duha. Keren banget tuh Pak. Dijamin rezeki itu subban-subban. Allah tumpahkan begitu banyak. Bukan setetes dua tetes, subban-subban ditumpahkan.
Jangan kayak istri solo, Pak. Suami berangkat kerja, istri langsung ngayap kemana-mana. Ada istri model begitu, Bu? Tuh kan bales. Istri berangkat, istri udah posting status lagi di Tanah Abang, guys. Lah, gimana ini? Suami berangkat kerja, istri ambil wudhu, sholat duha, habis sholat duha doain tuh suaminya biar selamat, lancar, dapat rezeki yang barokah. Begitu, itu namanya saling menolong. Walaupun istri di rumah, cara nolong suami ya doain. Iya, gitu. Oh, itu rezeki itu nggak sekedar tetesan, Pak. Dalam riwayat subba ditumpahkan, digrojokin, Pak. Nah, nanti itu Pak praktekin. Bapak Ibu suami istri nih mulai sekarang tambah lagi sayangnya. Nanti rasakan bagaimana Allah menurunkan pertolongannya. Tapi kalau malah berantem, ya Allah jauh dari rahmat kita, rahmat Allah jauh dari kita. Itu yang bahaya. Lanjut ayat berikutnya. Nazala wa nazala dan telah turun fi yatimin dalam kasus anak yatim. Tolaba yang telah mencari min waliyihi dari walinya. Mencari apa itu yatim? Malahu hartanya kepada walinya. Walinya itu siapa? Bisa pamannya, bisa kakeknya, atau bisa saudara kandungnya. Itu wali dari yatim. Yatim itu kan anak yang ditinggal mati bapaknya, kan wali. Itu biasanya kan kalau masih kecil yatim kan hartanya itu dikuasakan kepada paman atau siapa. Nah ini kasusnya ada seorang yatim yang mencari hartanya kepada si walinya. Famana'ahu, malah walinya menghalang-halangi, porak-porak nggak tahu, atau mungkin ngumpetin harta si yatim. Nah, turunlah ayat yang membela yatim. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib. Wa atul yatama, wa atu dan berikanlah al yatama kepada para yatim. Siapa itu yatim? As-sigharu, yaitu anak-anak kecil. Alladzina la abalahum, yang tidak punya ayah lahum bagi mereka. Itu yatim. Apa yang diberikan? Amwalahum, hartanya. Idza balagu, jika mereka telah balik. Balik yang dimaksud apa ini? Bukan balik dalam syarat rukun taklif, bukan. Kalau dalam taklif, balik itu mimpi basah, itu kalau laki-laki. Haid kalau perempuan, itu dalam hal taklif. Tapi balik yang dimaksud dalam urusan perwalian adalah hatta idza balagun nikah, ketika sudah sampai usia nikah. Kok yatim itu udah nanyain harta, wajib diberitahu dan diberikan. Nih harta kamu ini sudah saya kelola, hasilnya ini, keuntungannya ini. Harusnya begitu, Pak. Ini ternyata walinya malah nipu, gelapin. Ada kan yang begitu, Pak? Nah, zaman dulu udah ada. Sekarang terulang, pasti ada lagi. Wala tatabaddalu, dan janganlah kalian menukar al-khabisa perkara buruk, ay al-harama perkara yang haram, bit-thayyibi dengan perkara baik, ay al-halali atau perkara yang halal. Harta yatim bagus ditukar dengan yang jelek. Harta yatim harusnya halal ditukar dengan yang halal, nggak boleh. Nah, siapa wali ini? Wali ini, Pak, kalau dalam tafsir yang lain tidak harus dari saudara. Siapapun yang menguasai harta yatim
atau yang diamanai menguasai harta yatim itu adalah wali. Dan ketika si wali ini tidak amanah, tidak memberikan harta yatim, maka dia terancam sebagaimana dalam Al-Quran ini. Termasuk pengurus yatim. Adanya jadi pengurus yatim? Jadi pengurus yatim kan suka ada ya. Hati-hati Pak. Kalau Bapak jadi pengurus yatim, hati-hati jangan gampang makan harta itu. Sebab harta yang dikumpulkan oleh pengurus yatim untuk siapa? Ya untuk yatim. Bagaimana kalau memang si pengurus juga butuh? Maksudnya pengurusnya juga miskin kan? Butuh makan juga. Silakan. Wa man kana ghaniyan falyastafif. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Silakan kalau memang pengurus yatimnya itu miskin, butuh makan juga, silakan falyakul bil ma'ruf. Silakan ikut makan dengan cara yang baik. Kalau cara yang baik itu artinya kalau yatim makan beras yang seliter harga sekian, ya pengurusnya juga harus sama, jangan lebih baik. Nah ini hati-hati. Makanya mohon maaf. Di Depok tahun berapa itu ada rumah yatim yang dicekal oleh pemerintah. Kenapa? Karena dia mengeksploitasi yatim. Yatim itu memang dipelihara tapi hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Dan pengurus yatim itu kendaraannya Innova, Alphard. Yatimnya tampak ngenes gitu doang. Akhirnya diaudit, ternyata hasil infak dimakan pengurusnya gemuk-gemuk kaya-kaya Pak. Nah itu udah dicekal tuh, saya baca berita itu tahun berapa itu, 2022an lah. Hati-hati. Saya termasuk pengurus yatim Panti Asuhan Arido yang di Jalan Caringin, saya itu pembina. Maka saya wanti-wanti betul mengurus. Jangan gampang makan harta anak yatim, ancamannya berat. Saya digaji aja nggak mau. Pengurus itu ternyata ada gajinya Pak. Saya nggak mau digaji. Terus yang mau nggak usah sama gitu, kok pakai terus, nggak usah. Itu. Hati-hati Pak. Umpamanya termasuk wali adalah ibunya. Si ibu janda kalau punya yatim hati-hati. Biasanya kan yatim dapat santunan dari mana-mana ya. Yang ngumpulin siapa? Ibunya. Itu harta yatim. Si ibu harus mentasarufkan untuk kepentingan yatim. Jangan sampai malah dimakan sendiri. Anaknya sekolah nggak lulus, putus sekolah, biaya sekolah nggak dibayarin, ya. Makan nggak tercukupi, ibunya kalungnya gede, gelangnya gede. Ternyata hasil dari duit yatim. Itu diancam. Walaupun dia ibu kandungnya, iya. Maka harus dipisahin mana harta yatim, mana yang tidak harta yatim. Nah pengurus yatim itu sering saya ingetin, kalau pomnya bikin proposal nih, penggalangan dana untuk santunan yatim, judulnya itu Pak. Proposalnya, jangan sekali-kali diotak-atik untuk yang lain. Buat konsumsi nggak boleh. Buat amplop kiai nggak boleh. Karena dari awal niatnya untuk apa? Untuk yatim. Makanya biar boleh judulnya, kop surat, temanya jangan itu, saya ajarin. Terus gimana? Penggalangan dana untuk syiar 10 Muharram biasanya ya, 10 Muharram dan santunan yatim. Nah kalau ada dan santunan yatim baru boleh Pak. Gitu. Dan ini penting Pak, karena tulisan Bapak dalam surat itu adalah akad penggalangan dana untuk santunan yatim, berarti seluruh dana harus diberikan untuk yatim. Buat beli pisang nggak boleh. Itu saya hati-hati betul Pak. Maka saya kalau diundang di acara begitu, saya nanya,
ini dananya udah bener belum? Takutnya ini dana yatim buat nyuguhin saya. Tenang Kiai, aman. Oh ya sudah aman. Kalau ternyata nggak aman, tanggung sendiri dosanya, saya nggak mau ikut-ikutan. Ancamannya berat Pak. Ini ancamannya. Ayat ta'khuduhu, maksudnya ta'khuduhu, kalian mengambil yang bagus-bagus. Ayat badalahu, yaitu mengambilnya kama taf'aluna min akhdil jayyidi min malil yatim, sebagaimana kalian melakukan, yaitu mengambil yang bagus-bagus min malil yatim, dari harta yatim. Wa ja'ala radi'a, dan menjadikan yang buruk-buruk min malikum, dari hartamu, makanahu, di posisi harta yatim, dituker. Harusnya yang bagus itu punyanya yatim, dituker. Yang bagus punya dirinya, yang jelek diserahkan harta yatim. Wala ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalahum, harta anak yatim, madmumah, yang telah dikumpulkan tadi, ila amwalikum, kepada harta kalian. Jadi umpamanya kok hartanya bercampur, harta yatim dengan harta kita, karena kita kan ngurusin yatim, kok hartanya bercampur, hati-hati, jangan sembarangan makan. Dipilah, dipisah, mana harta kita, mana harta yatim, dipisah betul. Kenapa? Kalau sampai kita makan harta yatim dengan cara yang zalim, enggak berhak. Innahu ukulahu, sesungguhnya memakan, aklaha, memakan harta anak yatim, karena huban kabiro. Oh, masya Allah. Karena huban itu merupakan dosa, zamban, dosa kabiron, yang besar, aziman, yang besar. Tuh, hati-hati Pak, jangan gampang makan harta anak. Ancamannya itu langsung Al-Quran loh Pak, nggak hadis lagi. Innahu kana huban kabiro, itu dosa besar. Itu mau cuma merokok sebungkus tetap. Ini pengurus yatim kadang sembrono loh Pak, duit yatim buat beli kok, katanya upah begitu. Hati-hati kalau Bapak nggak, roman-romannya itu nggak bisa amanah, mending nggak usah jadi pengurus yatim, nyari dosa, nggak usah, itu malah nyari dosa. Tapi kalau Bapak bener lurus amanah, Bapak dapat pahala yang sebesar-besarnya. Bahkan Bapak nanti akan dibersamakan dengan Rasulullah di dalam surga. Tapi kalau zalim, dosa besar, tempatnya di neraka. Nah, ini semua rata-rata yatim kan? Yatimnya udah kedaluarsa, jadi nggak berhak dapat infak. Nah, itu hati-hati. Semoga kita semua selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa tahu ana al-laili فَالنَّهَارَ وَاجْعَلْهُ لَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ صلاة الله والسلام على القرآن صلاة الله والسلام أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته
wa sahbihi al-Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.